Tauhid dan keikhlasan ini dasar, pondasi. Fahadat tauhid huwa bimathabatil asasi minal bunyan. Tauhid ini merupakan kedudukannya sebagai asas, sebagai dasar dari bangunan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, man arada uluwa bunyanihi fa'alaihi bitawthiqi asasih wa ihkamih wa shiddatil i'tina'i bih. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang menginginkan tingginya bangunan dia, maka mestinya dia memantapkan pondasinya, menguatkan pondasinya, dan harus memusatkan perhatiannya kepada masalah pondasi kalau meninggikan bangunan. Fa inna 'uluwal bunyani 'ala qadri tawthiqil asasi wa ihkamih. Karena tingginya bangunan itu sesuai dengan kekuatan pondasi. Kalau mau lebih tinggi harus lebih kuat pondasinya, mau lebih tinggi lagi harus lebih kuat lagi. Kan demikian. Fal a'mal wad darajat bunyan. Amalan-amalan saleh, ini amalan-amalan yang utama, darajat, itu merupakan bangunan. Tinggal lihat, bangunan ini dibangun di atas apa? Dakwah, bangunan, sholat, puasa, kemudian akhlak yang soleh, semuanya ini bangunan. Amal-amal soleh ini bangunan semuanya. Jihad itu juga bangunan. Tinggal lihat, dibangunnya bangunan-bangunan ini di atas fondasi apa? Wa asasuhal iman. Kalau itu amalan soleh tadi adalah bangunan, maka pondasinya adalah keimanan, tauhid. Maka tentunya seorang yang arif, yang bijaksana, yang akalnya masih sehat, kira-kira akan memperhatikan tingginya bangunan atau memperhatikan pondasi dulu? Pondasi. Itu orang yang arif, yang bijaksana. Sebaliknya orang yang jahil, orang yang goblok, bodoh, itu dia membayangkan bangunannya indah, oh harus begini, harus begitu, kita bikin indah sedemikian rupa, dalam keadaan pondasinya rapuh. Ini goblok ini. Disebutkan di sini oleh penulis, fal arif himmatuhu tashihul asasi wa ihkam. Orang yang bijaksana, perhatiannya kepada perbaikan pondasi dan memantapkan pondasi. Wal jahil, adapun orang bodoh, yarfa'u fil bina, orang bodoh membangun bangunannya, meninggikan bangunannya min ghairi asas, tanpa ada pondasinya. Fala yalbath bunyanuhu an yasqut, maka tidak berapa lama bangunannya runtuh. Umurnya semenit 2 menit akan runtuh. Mungkin belum selesai dibangun sudah runtuh, enggak ada pondasi. Makanya Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin nar fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah orang yang membangun bangunannya di atas takwa kepada Allah ini yang lebih baik, atau orang yang membangun bangunannya di pinggir jurang tanpa pondasi? Di pinggir jurang, dan ternyata kalau ini masalahnya masalah din, maka ketika runtuh masuk ke jurang itu masuknya ke dalam jahannam. Fanhara bihi fi nari jahannam, maka tergelincirlah dan masuklah ke dalam jahannam. Mana yang lebih baik? Al-awwal, yang pertama yang lebih baik. Jelas, yang membangun bangunannya di atas takwa, sehingga ketika dia berdakwah, berdakwahnya karena Allah dan untuk Allah. Ketika dia beribadah, beribadahnya untuk Allah dan karena Allah. Ini atas takwa. Ayat ini sesungguhnya turun pada munafiqin, orang-orang munafik yang ingin membangun masjid. Qultu, kata penulis, wa dzalika anna hadhil ayah nazalat fil munafiqin, bahwa ayat ini turun pada orang-orang munafik yang banau masjidan lis-salati fi, mereka membangun masjid untuk salat padanya. Membangun masjid baik apa enggak baik? Baik. Bahkan ibadah yang afdal, atau membangun masjid ini suatu ibadah yang mulia, amalan yang mulia. Atau bihadzal amalil azimil fadil,
mereka mendatangkan satu amalan yang besar, amalan yang utama, yaitu membangun masjid. Tapi qulubuhum khilwun minal ikhlas, tapi hati-hati mereka kosong dari keikhlasan. Kosong dari keikhlasan. Munafik, mana ada keikhlasan? Hati mereka kufur. Ternyata mereka bukan karena Allah, bukan untuk Allah, tapi makar. Makar yang mereka adakan, tipu daya. Ternyata mereka membangunnya bukan di atas pondasi keikhlasan, pondasi tauhid. Mereka membangunnya di atas diraran wa kufran wa tafriqan wa irsadan. Membangunnya dalam rangka membuat madarat kepada kaum muslimin, dan dalam rangka kekufuran mereka, karena kekafiran mereka, dan untuk memecah belah kaum muslimin, dan untuk markas liman haraballah, untuk markasnya orang-orang yang memusuhi Allah. Jadi bangunan yang dia kerjakan atau amalan soleh yang dia kerjakan tidak ada asasnya, runtuh, nggak ada nilainya sama sekali. Balin harabihim fi nari jahannam, karena mereka membangunnya di pinggir jurang neraka, maka runtuhlah dan tergelincirlah ke dalam jahannam. Wal munafiqun fid darkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dalam neraka.